peluklah diriku erat. Halo, Shalom. Perkenalkan, nama saya Hilarius Endro Juandin. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membentuk pola pikir mahasiswa. Cara membentuk pola pikir mahasiswa melibatkan pengembangan kemampuan berpikir kritis dan pertumbuhan mental yang positif. Ini dapat dilakukan dengan cara-cara seperti menganalisis informasi secara aktif, melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar, mengelola waktu dengan baik, memanfaatkan sumber daya kampus, dan menjaga hubungan yang suportif. Pola pikir ini krusial untuk kesuksesan akademis dan karier di masa depan. Cara membentuk pola pikir mahasiswa. Yang pertama, kembangkan pemikiran kritis. Latih diri untuk menganalisis teori, membandingkan data, dan mempertanyakan argumen agar tidak mudah menerima informasi mentah. Yang kedua, fokus pada kebiasaan belajar yang positif. Di fokus pada kebiasaan belajar yang positif ini ada beberapa cara. Yang pertama, tetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Yang kedua, kelola waktu dengan baik. Yang ketiga, manfaatkan sumber daya kampus seperti perpustakaan dan bimbingan akademik. Dan yang keempat, jangan ragu untuk bertanya jika mengalami kesulitan. Ada beberapa cara dalam Alkitab. Yang pertama, memiliki standar hidup seperti Yesus dengan ayat Roma bab 8 ayat 8 sampai 30 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Sebab orang-orang yang dari semula dikenalnya, mereka juga dari semula ditentukannya untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimulaikannya. Yang kedua, memiliki waktu membaca Alkitab dan berdoa. Lukas bab 6 ayat 16 yang berbunyi, tentukan waktu khusus. Pilih waktu yang paling cocok untukmu, misalnya pagi atau malam sebelum tidur. Yang kedua, buat jadwal. Masukkan waktu membaca Alkitab dan berdoa ke dalam jadwal harianmu. Yang ketiga, cari tempat yang tenang. Cari tempat yang tenang dan bebas dari gangguan untuk fokus berdoa dan membaca Alkitab. Yang keempat, mulai dengan doa. Mulai dengan doa, berdoa dan meminta petunjuk dari Tuhan. Yang kelima, baca dengan perlahan. Baca Alkitab dengan perlahan dan renungkan apa yang kamu baca. Yang ketiga, terdapat dalam komunitas yang merubah hidup kita untuk menjadi seperti Yesus, yang terdapat dalam kitab Ibrani bab 10 ayat 23 sampai 25 yang berbunyi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Ia menjanjikan setia. Yang kedua, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Yang ketiga, janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari yang makin dekat. Yang keempat, memiliki mentor yang berstandar hidup seperti Yesus, yang terdapat dalam kitab Yosua bab 1 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, setelah kematian Musa hamba Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, Musa hambaku telah mati, sebab itu bangkitlah seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh tapak kakimu akan berikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Yang kelima, rela mematikan keinginan-keinginan yang tidak sesuai keinginan Tuhan yang terdapat dalam kitab Matius bab 16 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi,
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika ada seseorang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan seseorang sebagai ganti nyawanya?" Ayat ini menekankan pentingnya rela mematikan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, mengenal kehendak Tuhan. Cari tahu apa yang Tuhan inginkan untuk hidupmu melalui Alkitab dan berdoa. Yang kedua, menyangkal diri. Rela meninggalkan keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, memikul salib. Rela menerima kesulitan dan tantangan sebagai bagian dari mengikuti Yesus. Yang keempat, mengikuti Yesus. Fokus pada mengikuti Yesus dan melakukan kehendak-Nya. Lihat kegagalan sebagai pelajaran. Anggap kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai akhir dari segalanya. Jalin hubungan yang positif. Bergabung dengan komunitas atau kelompok studi mendukung pertumbuhan Anda. Tantang diri sendiri. Keluar dari zona nyaman dengan mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Kembangkan diri secara holistik. Lakukan olahraga dan kegiatan lain yang membantu menjaga kesehatan mental. Praktikkan rasa syukur. Latihan bersyukur dapat meningkatkan kepercayaan diri dan ketahanan mental. Demikian penjelasan saya tentang cara membentuk karakter mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Salam. Tetap fokus, follow one until success, ikuti satu jalan sampai berhasil.